Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Wahyu Wulandari dengan NIM 22110110552, kelas 5C, Program Studi Pendidikan Agama Hindu, jurusan Dharma Acarya, Staf Negeri Umpukuturan Singaraja. Yang terhormat, Bapak Ike Terpasuk Gunawan, SPD MPDH selaku dosen pengampu mata kuliah Niti Sastra, serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas mengenai Adme Sampat pada bagian Satwarnaning Rajaniti dalam ajaran Niti Sastra atau kepemimpinan Hindu. Nah teman-teman, jika kita lihat dalam kehidupan ini, manusia diciptakan dengan berbagai macam karakteristik, baik itu dari segi sikap, perilaku, keterampilan, potensi, dan masih banyak lainnya. Nah, dari setiap perbedaan yang dimiliki, tentunya tidak menjadi suatu penghambat kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang menuntut mereka untuk melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Setiap manusia memiliki tujuan tertentu dalam hidupnya. Dan dari tujuan tersebut, manusia akan mengelompokkan diri mereka kepada mereka yang memiliki tujuan yang sama. Dengan karakteristik yang berbeda-beda, tentunya dalam pengelompokan tersebut membutuhkan seorang pemimpin. Nah, dalam bahasa Inggris sering kita sebut dengan kata leader. Nah, leader ini untuk menyatukan berbagai macam karakter yang ada. Hal ini tentunya bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Nah, tetapi bukan sesuatu yang mustahil pula untuk diwujudkan, teman-teman. Dengan berbagai potensi yang dimiliki banyak orang bisa menjadi seorang pemimpin, tetapi belum tentu memiliki kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin yang baik dan bijaksana. Nah, jadi artinya apa teman-teman? Nah, dalam hal ini, meskipun banyak orang memiliki berbagai potensi yang dapat membawa mereka menjadi seorang pemimpin, tetapi tidak semua orang memiliki kemampuan yang diperlukan untuk menjadi pemimpin yang baik dan bijak. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang efektif tidak hanya bergantung pada potensi saja, teman-teman, melainkan pada keterampilan, nilai-nilai moral, dan integritas yang tinggi. Nah, salah satu ajaran kepemimpinan Hindu yang berkaitan dengan konsep moral dan etika yaitu ajaran Niti Sastra. Mungkin dari kalian sudah tidak asing dengan kata Niti Sastra, tapi ada baiknya kita ulas sebentar saja. Nah, Niti Sastra dibagi menjadi dua kata, yakni Niti dan Sastra. Niti berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya memimpin atau pemimpin, sedangkan Sastra artinya ajaran atau ilmu pengetahuan. Jadi, Niti Sastra merupakan ilmu yang mempelajari tentang kepemimpinan dan etika Hindu. Nah, dalam Niti Sastra terdapat konsep Satwarnaning Rajaniti yang artinya 6 sifat utama dan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, teman-teman. Nah, salah satu bagiannya adalah Adma Sampat. Nah, apa itu Adma Sampat? Apa saja nilai-nilai yang terkandung dari ajaran Adma Sampat? Apakah ada sloka-sloka yang menyertakan terkait Adma Sampat? Dan masih banyak lainnya. Nah, untuk lebih lanjut, mari kita simak bersama. Nah, Adma Sampat dalam konteks ajaran Niti Sastra merujuk pada kualitas dan integritas diri yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, jadi yang dimaksud dengan integritas diri yaitu di mana ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita harus konsisten antara ucapan dan tindakan kita. Teguh pendirian, bertanggung jawab, jujur, adil, dan objektif. Dalam Satwarnaning Rajaniti, terdapat banyak penekanan mengenai pentingnya Adma Sampat sebagai landasan moral dan etika dalam kepemimpinan Hindu. Konsep ini menjadi fenomena yang menarik untuk dianalisis, mengingat tantangan kepemimpinan saat ini yang sering dihadapkan pada krisis integritas, akuntabilitas, dan moralitas.
Fenomena yang muncul di masyarakat menunjukkan bahwa banyak pemimpin baik dalam konteks politik, sosial, maupun ekonomi seringkali terjerat dalam perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai moral. Nah, dalam hal ini, perilaku tersebut menyimpang dari ajaran-ajaran moral yang sudah ditetapkan dalam prinsip-prinsip kepemimpinan agama Hindu. Nah, permasalahan ini tidak hanya mengganggu stabilitas sosial dan kepercayaan masyarakat saja, tetapi juga menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan bangsa secara keseluruhan. Jadi, dalam konteks niti sastra, pemimpin yang tidak memiliki nilai moral dan integritas tinggi dianggap tidak layak untuk memimpin. Kenapa begitu? Nah, karena mereka tidak dapat menjalankan tanggung jawab dengan baik dan membawa kesejahteraan bagi rakyatnya. Selaras dengan hal tersebut, maka dari itu pentingnya kita memahami terlebih dahulu konsep kepemimpinan dalam ajaran agama Hindu. Salah satunya yaitu Atmasampan. Nah, Atmasampan ialah seorang pemimpin harus mempunyai moral, mulia, serta objektif dan memiliki integritas tinggi. Dalam hal ini, moral mulia menunjukkan bahwa seseorang pemimpin harus memiliki nilai-nilai yang baik dan etika yang baik. Moralitas yang baik mencerminkan kemampuan pemimpin untuk membuat suatu keputusan yang adil dan bijaksana, serta mempertimbangkan kesejahteraan orang lain atau anggota orang lain. Nah, arti kata objektif dalam konteks ini, objektif berarti bahwa pemimpin harus mampu melihat suatu situasi secara netral, tanpa terpengaruh oleh emosi atau prasangka pribadi. Ini penting agar pemimpin dapat mengambil keputusan yang berdasarkan fakta dan analisis yang rasional, bukan berdasarkan kepentingan pribadi ataupun kelompok. Nah, jadi teman-teman, ketika kita ingin menjadi pemimpin, kita harus bersikap netral. Kita tidak boleh membeda-bedakan anggota yang satu dengan anggota yang lainnya. Nah, ketika kita mengambil suatu keputusan, kita harus melihat permasalahan atau informasi secara rasional dan kita analisis terlebih dahulu. Baru kita menyimpulkan dan menarik kesimpulan. Nah, seperti itu. Nah, terus kata integritas tinggi itu apa? Nah, integritas tinggi mengacu pada konsisten antara nilai-nilai, prinsip, dan tindakan pemimpin. Seseorang pemimpin yang memiliki integritas tinggi dipercaya oleh bawahannya dan masyarakat. Integritas menciptakan rasa hormat dan kepercayaan yang sangat penting dalam kepemimpinan. Nah, di sini saya menggunakan analogi dengan cermin. Jadi, teman-teman bisa bayangkan diri Anda seperti sebuah cermin. Ketika cermin kotor atau berdebu, ia tidak akan memantulkan sebuah cahaya yang jelas. Nah, begitu juga dengan diri seseorang. Jika pemimpin tidak menjaga moralitas, disiplin, dan kebijaksanaannya, maka dia tidak akan mampu menampilkan kepemimpinan yang baik. Maka dari itulah, kita harus memahami betul ajaran Atmasampan. Jika kita sudah memahami konsep ajaran tersebut, maka kita akan bisa menjadi pemimpin yang baik, entah itu bagi diri sendiri, keluarga, organisasi, ataupun masyarakat lainnya. Nah, jadi dapat disimpulkan, untuk menjadi pemimpin yang efektif, jadi kata efektif ini dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk mendapatkan hasil sehingga akan mencapai kepuasan dari hasil tersebut. Seorang pemimpin juga harus memiliki kombinasi moralitas yang baik, sikap objektif, dan integritas yang tinggi. Ketiga unsur ini saling melengkapi dan sangat penting dalam menciptakan kepemimpinan yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya serta dapat menjadi teladan bagi anggotanya atau para bawahannya. Dalam Mahabharata terdapat banyak tokoh atau beberapa tokoh
yang memperlihatkan nilai moral mulia dan integritas tinggi dalam kepemimpinan. Nah, di sini saya mengambil salah satu contoh tokohnya, yaitu Yudhistira atau putra Pandu dan pemimpin Pandawa. Nah, Yudhistira sering disebut sebagai sosok pemimpin yang adil dan berbudi luhur. Ia selalu memegang teguh kebenaran atau satya, keadilan atau dharma, dan kesederhanaan. Meskipun seringkali terjebak dalam situasi sulit, Yudhistira berusaha untuk selalu bertindak berdasarkan prinsip moral, meskipun itu berarti mengorbankan kepentingan pribadinya. Contoh penggalan cerita dalam Mahabharata yaitu dalam permainan dadu yang dimanipulasi oleh pihak Korawa, meskipun akhirnya kalah, Yudhistira tetap mematuhi peraturan permainan dan menerima kekalahannya dengan tenang. Dari penggalan cerita tersebut, kita bisa menjadikan Yudhistira sebagai seorang teladan dalam konsep kepemimpinan. Nah, dalam Bhagavad Gita, Adhyaya 3 Sloka 21 juga mengatakan, Yad yad acarati sretas, tad tad ewatarajana, sayad pramanam kurute, lokas tad anuwartate. Yang artinya, apapun juga kebiasaan yang baik itu dilakukan, orang lain juga akan mengikutinya. Teladan apapun yang dilakukannya, dunia akan mengikutinya. Jadi artinya bagaimana teman-teman? Jika dalam suatu organisasi para anggota biasa meniru teladan yang diberikan oleh ketua atau pimpinannya, jadi tindakan baik atau buruknya yang dilakukan oleh si pemimpin atau ketuanya, maka anggotanya pun juga akan meniru tindakan tersebut. Entah itu tindakan baik atau tindakan buruk. Nah, dalam Canakya Niti Sastra Sargah 13 Sloka 8 mengatakan, Rajni Darmini Darmistah, Pape Papa Same Sama, Raja Nama Nurwatate, Yata Raja Tada Praja. Artinya, kalau raja saleh, rakyat pun saleh. Raja jahat, rakyat pun jahat. Raja setengah saleh setengah jahat, rakyat pun demikian. Rakyat hanya mengikuti sang raja, sebagaimana raja begitulah rakyatnya. Nah, dari sloka tersebut, makna yang dapat diambil dari sloka tersebut menunjukkan pengaruh pemimpin terhadap bawahannya atau anggotanya. Apa yang dilakukan seorang pemimpin, anggotanya akan meniru. Jadi gini teman-teman, dalam hal ini pemimpin sangat berpengaruh terhadap para anggotanya atau bawahannya. Apa yang dilakukan pemimpin, itulah nanti akan ditirukan oleh si anggotanya. Dari pembahasan yang sudah tadi kita bahas bersama, di sini saya akan menganalisis nilai-nilai apa saja sih yang terkandung di dalam ajaran Atma Sampat ini. Yang pertama ada nilai santi atau kedamaian batin, yakni mencapai kedamaian internal dan ketenangan adalah salah satu tujuan utama. Ini menciptakan keseimbangan emosional dan mental. Yang kedua yaitu ada nilai prajna atau kebijaksanaan. Memiliki pemahaman yang mendalam tentang diri sendiri dan dunia. Kebijaksanaan membantu seseorang membuat keputusan yang tepat dalam kehidupan. Yang ketiga yaitu ada nilai swadharma atau pengendalian diri. Nah, yakni mengembangkan kemampuan untuk mengendalikan hawa nafsu dan dorongan pribadi. Ini membantu dalam menjalani hidup yang lebih disiplin dan terarah. Jadi ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu kita yang ada di dalam diri kita. Kita harus bisa menjaga iman kita sebagai seorang pemimpin. Kita tidak boleh tergoyah, kita tidak boleh tergoda oleh hal-hal yang negatif, teman-teman. Nah, yang keempat yaitu ada dana atau kedermawanan, yakni berbagi dengan orang lain. Nah, baik itu dalam bentuk materi maupun spiritual. Kedermawanan membantu menciptakan hubungan sosial yang lebih baik dan memperkuat komunitas.
Yang kelima yaitu ada satya atau integritas, yakni berpegang pada kebenaran dan kejujuran yang sudah tadi saya jelaskan. Nah, integritas ini menciptakan suatu kepercayaan dan penghormatan dalam hubungan sosial, teman-teman. Nah, yang keenam yaitu ada samat santi atau kedamaian sosial, yakni membangun masyarakat yang harmonis dan damai melalui saling pengertian dan toleransi antar sesama. Yang ketujuh yaitu ada sadhana atau kedisiplinan. Nah, yakni melaksanakan praktik-praktik spiritual dan disiplin secara teratur untuk pertumbuhan diri. Ini termasuk meditasi, yoga, berolahraga, dan pemahaman ajaran spiritual lainnya. Yang kedelapan yaitu ada karuna atau kasih sayang dan welas asih. Nah, yakni mengembangkan rasa kasih sayang kepada semua makhluk hidup. Welas asih menciptakan hubungan yang positif dan meningkatkan rasa empati. Nah, yang dimaksud dengan rasa empati dalam hal ini yaitu kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain serta menempatkan diri di posisi orang tersebut. Nah, rasa empati bisa muncul jika seseorang belum pernah mengalami peristiwa yang dialami oleh orang tersebut. Jadi dalam hal ini, rasa empati belum sampai melakukan tindakan, dia hanya bisa merasakan apa yang dirasakan atau dialami oleh si lawan bicaranya. Yang sembilan yaitu ada sincerity atau ketulusan. Nah, yakni berperilaku dengan tulus dan tanpa pamrih dalam tindakan sehari-hari. Ini memperkuat hubungan interpersonal. Dari pembahasan tersebut dapat kita simpulkan dari tentang Adme Sampat, yakni Adme Sampat adalah suatu landasan moral yang sangat penting dalam ajaran Satwarnaningraja Niti dari Niti Sastra. Ini bukan hanya kualitas yang diperlukan untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, tetapi juga merupakan prinsip kehidupan yang dapat membawa seseorang pada kebahagiaan dan kesejahteraan sejati. Dalam kehidupan modern ini atau dalam kehidupan zaman sekarang ini, Adme Sampat tetap relevan karena mengajarkan bahwa nilai-nilai moral seperti yang tadi sudah saya katakan, integritas, kejujuran, bijaksana adalah suatu aset yang sangat berharga. Tidak hanya untuk kepemimpinan organisasi saja, teman-teman. Kepada diri sendiri juga bisa merealisasikan ajaran tersebut. Nah, dalam artian kehidupan yang dapat dijalani dengan damai, bahagia, penuh kebahagiaan serta kepuasan hidup. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai ajaran Adme Sampat pada bagian Satwarnaningraja Niti dalam Niti Sastra. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.